Prabowo bertanya tentang udara Jakarta yang sangat buruk ketika Anies memimpin. Padahal anggaran untuk DKI Jakarta itu 80 triliun. Berkali lipat dari anggaran Jawa Barat yang penduduknya lebih banyak berkali lipat dengan DKI Jakarta. Lalu Anies menjawab. Dengan kelihayannya dia menjawab tentang angin. Jadi masalah polusi jawabannya menyalahkan angin. Ini rame loh. Kita coba simak dulu sama-sama nih. Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. Anggaran DKI setahun sekitar 80 T. Jumlah penduduk Indonesia DKI 10 juta kira-kira lebih. APBD Jawa Barat 35 T, jumlah penduduknya 50 juta, 5 kali DKI. Tetapi selama Mas Anies mimpin, sering sekali DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80 T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi? Terima kasih. Pak Prabowo, terima kasih atas pertanyaan yang bagus, tetapi kurang akurat. Saya akan jelaskan, Pak. Ketika satu daerah mengatakan di tempat kami tidak ada COVID, di tempat kami COVID banyak, lalu yang tidak ada COVID kami tanya, kenapa tidak ada COVID? Nah, kami nggak punya alat testing, Pak. Karena tidak punya alat testing, maka tidak ada COVID. Yang punya alat testing, maka ada COVID. Okay? Saya tidak tanya COVID, saya tanya polusi. Boleh saya selesaikan dulu? Ya. Jadi, apa yang terjadi? Di Jakarta kami memasang alat pemantau polusi udara. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik, tenaga uap, mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih. Kalau problemnya dari dalam kota saja, maka konsisten tiap waktu. Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. Satu, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor. Dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Yang ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu yang naik kendaraan umum hanya 350.000 per hari, sekarang 1 juta per hari. Jadi itu kita kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta. Baik. Masih ada waktu, Bapak? Cukup? Ya. Kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk kemudian menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja, ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar, jumlah penduduk, ya, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Terima kasih. Oke. Itu Anies. Siapa yang tidak kagum dengan dia? Ketika persoalan perdebatan, memang bagus jawabannya. Mengibaratkan, pendeteksi
orang yang punya penyakit COVID. Bagus. Supaya gampang dipahami. Ibaroh itu kan kayak gitu. Tujuan ibaroh itu supaya gampang dipahami, dicerna persoalannya. Cuma ketika pada akhirnya dia berbicara tentang angin, maka ini menjadi masalah. Menjadi masalah. Dan Prabowo menjawab, ya udah nggak usah ada negara kalau mau menyalahkan angin. Mungkin di sini bertanya, kenapa sih ngangkat Prabowo Anies terus? Kapan Ganjarnya? Nanti akan saya angkat. Santai, satu persatu. Satu persatu. Saya membayangkan, saya sepakat ada kawan saya yang ngomong, saya memprediksi katanya, yang menang Pilpres itu adalah dia yang menjadi lawan Prabowo di putaran kedua. Rasional. Kalau memang 2 putaran. Kecuali kalau Prabowo bisa memaksimalkan untuk bisa 1 putaran. Tapi kalau 2 putaran, Ganjar masuk ke putaran kedua, maka dialah pemenangnya. Karena kekuatan Anies dengan Ganjar ini berpotensi bersatu. Meskipun kekuatan Anies ini bakal pecah lah. Tapi banyaknya pasti akan gabung ke Ganjar. Itu analisisnya kayak gitu. Karena berat di Prabowo ada Gelora kalau PKS. Tapi ya nggak tahu, ini politik namanya. Boleh jadi PKS dan Gelora itu bersatu. Sama aja seperti Gus Durian, Mbak Yeni dengan Caimin mendukung Pak Jokowi dulu. Duduknya kan pojok-pojokan. Mbak Yeni duduk di pojok sana, Caimin duduk di pojok sini gitu. Sama-sama mendukung. Boleh jadi nanti PKS bergabung dengan Prabowo, atau boleh jadi juga tidak. Beratnya sih tidak. Bakal berpotensi gabung ke Ganjar. Kekuatan powerful. Musuh bersama adalah Prabowo Subianto. Nanti boleh jadi seperti itu. Lihat gak adegan salaman ketika di akhir perdebatan malam. Prabowo langsung pulang, Anies dan Ganjar Pranowo salaman. Tandanya apa itu? Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Menurut kalian seperti apa? Santai lah. Politik kali ini kayaknya lebih seru daripada Pilpres ya. Pilpres kali ini kayaknya lebih seru dan lebih banyak teka-teki daripada Pilpres sebelumnya. Karena Pilpres sebelumnya itu ya ketebak lah. Siapa mendukung siapa dan lain sebagainya. Sekarang itu susah. Ya ini kehebatan pemerintah saat ini, saya kira. Polarisasi itu sedikit-sedikit dihilangkan. Polarisasi itu sedikit demi sedikit dihilangkan. Dan orang tidak ada yang teriak-teriak segala macam di dalam urusan Pilpres kali ini. Mudah-mudahan enggak. Kalaupun sekarang belum, mudah-mudahan kedepannya juga enggak. Ini ideal. Pertarungan gagasan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.